Hai guys, selamat datang di channel Gereja Internet. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng pemberitahuan supaya kamu bisa mendapatkan pengajaran setiap minggunya tentang kebenaran yang alkitabiah. Klik subscribe itu nggak bayar guys. Tapi dengan klik subscribe, kalian baru saja mendukung Gereja Internet supaya terus dapat berkembang di dunia YouTube. Jangan lupa like, comment, and share ya. Maaf kalau tidak memberi banyak waktu untuk saudara makan malam. Kita juga dikejar oleh waktu. Yakobus pasal yang pertama, lihat pada ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-25 dari Yakobus pasal yang pertama, ayat 22, 23, 24 dan yang ke-25. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna. Nah, Anda perhatikan kata hukum. Dalam konteks ini bicara tentang firman, dan Alkitab mengatakan itu merupakan hukum yang sempurna. Dikatakan, yaitu hukum yang memerdekakan orang. Dan ia bertekun di dalamnya. Bertekun di dalamnya. Dia tahu ada hukum yang sempurna, dia bertekun di dalamnya. Dikatakan bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Apa yang terjadi kemudian? Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Nah, perhatikan kata hukum, saudara. Apa bedanya hukum dengan teori? Yang paling menyolok adalah kalau teori itu sebetulnya belum bisa dibuktikan secara general, tapi mungkin baru mengarah kepada suatu kesimpulan. Namun kalau Alkitab mengatakan suatu hukum, bukan teori lagi, tapi sudah dikatakan hukum, maka hukum itu berlaku atas semua orang, dimanapun dia berada, dalam kondisi apapun, hukum itu berlaku. Saya beri contoh, hukum gravitasi misalnya. Saudara, dimanapun di seluruh muka bumi ini Anda berada, saudara terkena dengan hukum itu. Betul tidak? Nah, ada banyak hukum dalam alam kita ini, dan para ilmuwan yang mengerti akan berbagai macam hukum itu, kalau mereka bisa mengaplikasikan hukum itu, jadilah yang namanya teknologi. Tanpa mengetahui akan hukum dan kemudian mengaplikasikannya, hukum itu tidak ada manfaatnya. Apa manfaat hukum gravitasi kalau tidak bisa diteliti, lalu kemudian diaplikasikan sehingga menghasilkan sesuatu yang berguna untuk manusia? Nah, Alkitab mengajarkan firman Tuhan ini merupakan hukum. Orang Kristen yang mau meneliti, bukan hanya mendengar lalu melupakan, meneliti dengan sungguh-sungguh dan kemudian hidup di dalamnya. Alkitab berkata ini hukum yang memerdekakan, dan kita melakukan sesuai dengan hukum yang berlaku, maka kita akan berbahagia oleh karena apa yang kita perbuat sesuai dengan hukum yang berlaku itu. Saudara bisa mengerti ini? Jadi setiap kali kita mempelajari firman Tuhan, lihat bahwa ini merupakan hukum yang Allah berikan buat kita. Dimanapun Anda berada, Allah terikat dengan hukumnya. Anda bergerak, kemanapun Anda bergerak bersama dengan Tuhan, Dia selalu bergerak dalam kerangka hukum ilahinya yang Dia telah berikan kepada kita. Nah, Roma pasal yang ketiga, lihat lagi akan istilah hukum ini. Roma pasal ketiga, yang ketiga, ayat yang ke-27. Roma pasal 3, ayat yang ke-27. Perhatikan dengan seksama akan pernyataan Tuhan ini. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah?
Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak. Melainkan berdasarkan apa? Iman. Dalam terjemahan yang lain dikatakan, bukan hanya berdasarkan iman, tapi the law of faith. Hukum iman. Jadi iman itu ada hukumnya, saudara. Nah, saya berkali-kali saya sampaikan buat saudara kesaksian yang saya mungkin Anda pernah dengar. Tapi sebelum itu coba lihat dulu Roma pasal yang ke-8 pada ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Roma pasal 8 ayat pertama dan ayat yang kedua. Alkitab berkata begini, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Ayat 2, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Terjemahan yang lain bukan dikatakan roh yang memberi hidup, tapi dikatakan the law of the spirit of life. Hukum roh kehidupan. Roma 3 menggunakan istilah hukum iman. Roma 8 menggunakan istilah the law of the spirit of life. Hukum roh kehidupan. Itu ada hukumnya, saudara. Satu kali ketika saya masih SMA, baru bertobat, baru aja bertobat, saya tahu akan panggilan Tuhan dalam hidup saya, saudara. Tetapi pada waktu itu terus terang orang tua sendiri tidak terlalu setuju kalau anaknya jadi hamba Tuhan. Orang tua saya, papi saya aktif sekali di gereja. Dia tahu kehidupan pendeta, ngerti banget. Dia majelis gereja. Dan majelis itu yang ngatur pendeta, katanya, saudara. Nah, makanya banyak pendeta kepahitan dengan majelis. Tapi saya tidak, saudara. Saya cinta para majelis, saudara. Nah, selalu dia berkata begini, sudahlah, kamu boleh melayani, tapi kerjalah. Karena anak saya anak laki 1, adik saya 2 perempuan semua. Jadi dia mengharapkan saya kerja dan menghasilkan sesuatu, hasilkan duit lah, begitu kasarnya. Dia nentang cukup lama. Saya berdoa, Tuhan, aku tidak mau ribut dengan orang tua. Aku ingin aku jadi hamba Tuhan dengan blessing, dengan restu, dengan berkat dari orang tuaku juga. Satu kali saya pulang dari kuliah, setelah sekian tahun dalam kondisi pertentangan terus, kembali orang tua saya tanya kepada saya begini, gimana, kamu mau kerja apa setelah selesai kuliah? Karena pada waktu itu Undip tawarin saya untuk kuliah di negeri Belanda, ambil master dan doktor, kemudian pulang untuk ngajar di Undip lagi. Tuhan memberkati kuliah saya, prestasinya bagus, sehingga mereka mau ambil saya sebagai tenaga pengajar atau dosen. Cuman saya tolak itu. Orang tua saya marah sekali, bodoh sekali katanya. Cuman ternyata saya berkata, akhirnya saya nggak bodoh rupanya, saya terlalu pinter, saudara. Jadi saya menolak itu. Amen. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Itu permulaan hikmatnya. Nah, saya pulang di rumah, dia tanya, kamu kerja apa? Saya bilang, enggak, saya mau melayani. Dia ngomong lagi yang kedua kali, tentang yang kesekian kalinya, tentang saya harus kerja. Dia khawatir dengan penghidupan saya. Lalu kemudian saya berdoa, Tuhan beri aku hikmat. Dan hikmatnya jangan nanggung-nanggung dah. Yang istilahnya kalau orang catur tuh skakmat gitu, saudara ya. Jangan nanggung-nanggung, repot, nanti ribut terus dengan orang tua. Dan tiba-tiba hikmat Allah itu turun. Saya berkata begini pada papi saya, ya aku mau sebetulnya kerja sambil melayani. Tapi saya berkata begini, aku takut jadi seperti Yunus di kapalnya papi. Yunus harusnya ke Niniwe, dia ke Tarsus. Dapat tiket lagi, dapat tempat tidur, bisa tidur ngorok lagi di bawah. Tidak berarti dia sesuai dengan panggilan Tuhan. Nah, apa akibatnya? Kapal yang ditumpangi rugi, semua barang dibuang ke laut. Para pengusaha di dalamnya bangkrut total. Kapalnya hampir tenggelam. Saya bilang, nah aku ini numpang di kapalnya papi. Siapa tahu saya tidak taat papi yang bangkrut. Langsung ketakutan. Oke katanya, boleh melayani Tuhan. Nah, saya bilang, yang ini yang saya tunggu. Sampai sekarang papi saya tobat kalau ketemu saya, saudara. Anda tahu orang tua ketemu anak tobat, saya gitu. Hikmat Tuhannya itu ajaib sekali. Langsung dia ngeri, dia bayangkan kapalnya, rumah tangganya, bisnisnya dibuang ke laut semua. Gara-gara satu Yunus di dalam perahunya.
Detik itu ini hikmat kalau ada di antara saudara yang ditentang orang tuanya. Coba berikan jurus maut ini saudara. Langsung gitu. Tapi setelah itu, setelah dia memberikan restu, timbul pertanyaan dalam hati saya, iya ya. Pada waktu itu enggak seperti sekarang ini saudara. Sekarang ini kebalik. Pengusaha-pengusaha tutup PT-nya jadi pendeta. Dulu tidak saudara. Zaman tahun 70-an, 80-an. Oh berat sekali. Orang kalau jadi pendeta itu seperti orang buangan. Oh aduh habis ya. Sekolah teologi itu isinya orang-orang yang kebanyakan ya, nggak semua ya. Yang di sana-sana nggak diterima ya, daripada pengangguran masuklah sekolah teologi jadi pendeta. Sehingga itu berat sekali pada zaman itu. Aduh, image orang sudah negatif sekali. Berat. Saya kenal dengan Tina, calon mertua saya lihat bakal jadi pendeta. Waduh saudara, langsung no. Sekarang menurut saya mantu terbaik saya saudara. Menurut saya. Kan boleh tahu orang memberikan penilaian saudara. Nah itu pergumulan lalu membuat saya bertanya, iya. Mereka, kekhawatiran mereka ada reasonnya, ada alasannya. Bagaimana kalau kelak hidup saya kayak begitu benar? Bagaimana, apa yang akan terjadi kalau betul-betul terjadi seperti itu? Lalu kemudian dalam hati saya berkata begini. Saya banyak dengar kesaksian dari hamba-hamba Tuhan dari luar negeri, bagaimana Allah memberkati mereka. Lalu timbul kesimpulan dalam hati saya. Saya berkata begini, kalau aku tahu yang namanya iman itu apa, mestinya hidupku beres. Hidup dalam anugerah, dalam kecukupan. Aku bilang, Tuhan, aku tidak mau cari kekayaan. Memang bukan tujuan saya memberikan hidup saya kepadamu. Tapi sebetulnya saya bisa hidup layak, hidup baik. Orang tidak pandang sebelah mata. Dan saya berkata, mestinya bisa karena aku ini hambamu. Teorinya kan aku ini hamba dari raja di atas segala raja. Teorinya. Tapi kenyataannya mestinya bisa. Cuman saya bilang, kalau aku tahu yang namanya iman itu apa. Lalu saya mulai mencari di Alkitab. Saya temukan kata hukum iman. Jadi ada hukum itu. Lalu saya dengar orang-orang berkata, kita mengimani. Tapi lebih banyak gak berhasilnya tuh. Udah ngotot, udah teriak-teriak gak ada hasilnya. Lalu apa yang saya buat saudara? Saya tanya ke hamba-hamba Tuhan. Saya tanya kepada pendeta, Pak, iman itu apa? Hampir semua mereka jawab dari Ibrani 11 ayat pertama, iman adalah begini. Lalu saya bilang, aku ngerti itu. Cuma rasanya beriman itu gimana? Ya pokoknya percaya gitu. Nah percaya itu rasanya gimana? Ya yakin. Nah yakin itu apa? Ya beriman tadi diputar terus saudara. Lama-lama saya ini jengkel. Masih muda banget, emosinan saudara. Saya bilang begini, gini Pak Pendeta, saya bilang. Saya mau to the point aja. Saya hari ini kalau ke kampus naik angkutan kota, saya perlu sepeda motor. Bagaimana supaya saya punya iman yang membuat saya bisa punya sepeda motor? Itu konkret kan? Dia bilang, saya aja gak punya sepeda motor, suruh ngajarin kamu katanya. Oh pantes. Ya itu jujur saudara ya. Lama-lama saya bilang pusing juga ini ketemu pendeta ini. Selalu bisa jawab saudara. Tapi gak memuaskan saya. Tapi itu pencarian dalam roh saya. Saya bilang Tuhan, mesti ada sesuatu itu. Dan dari pergumulan itu, akhirnya saya bisa mengerti, oh iman itu kayak begini. Ada hukumnya. Dan kalau aku kerjakan dengan setia seperti hukum Tuhan, itu mulai proses belajar saudara. Itu yang membuat kita mulai hidup dalam roh Tuhan sendiri. Saya mulai kenal, oh yang begini itu iman. Yang kalau sudah begini itu emosi. Yang begini itu emosi banget, saya ngerti. Yang beginian gak bakal terjadi, yang beginian terjadi. Sampai saya berkata, sebetulnya gak ada itu kata mengimani, itu kan dari manusia. Apakah Anda beriman atau tidak, itu aja. Anda punya iman atau tidak, gak ada mengimani. Yuk kita imani. Dulu ketika dalam proses belajar, saya pikir kita bisa dengan seenaknya begitu. Saya masih ingat kami masih muda sekali, masih kuliah begitu.
Ada seorang dokter teman kami datang dengan mobil baru, mobil sedan bagus, diparkir di depan kantor gereja. Tahu apa yang kami buat? Kami rame-rame keluar, tumpangin tangan dalam nama Yesus. Ngamuk dokternya, ayo pergi katanya. Mobil ditumpangi dalam nama Yesus. Nah, kalau mau begitu Anda nanti keluar, cepat-cepatan keluar, cari mobil paling bagus, tumpangi. Yang punya ngamuk saudara. Belilah, jangan ditumpangi tangan terus. Merusak cat katanya. Tangan berminyak kena ayam goreng, numpangin tangan mobil orang saudara. Tapi itu bagian dari proses yang saya alami. Sehingga saya belajar ada hukum yang berlaku. Dan hukum itu kalau kita kerjakan dengan setia, hasilnya luar biasa. Saya berkata hari ini saya puas dengan Tuhan. Saya nggak cari sesuatu yang hanya berbau materi dalam hidup saya nggak cari itu. Tapi saya melihat dari waktu ke waktu Allah itu luar biasa saudara. Dan bukan hanya itu, akhirnya Tuhan mengajar. Karena begini, pada waktu kami mau menikah, istri saya ini doa puasa beberapa hari. Ketika dia puasa untuk saya, Tuhan memberikan janji. Ayat firman yang berkata, kepadamu akan kubukakan rahasia-rahasia kerajaan surga. Itu janji. Kami belum dalam pelayanan, dia sudah terima janji Tuhan. Terus dia berdoa untuk dirinya sendiri, Tuhan, untuk aku itu apa? Dan kemudian Tuhan berkata, diberi ayat, wanita-wanita yang melayani Tuhan Yesus dengan kekayaan mereka. Lalu saya berkata begini, akan tiba waktunya kita bukan hanya memberkati orang dengan berkat rohani, kita juga akan memberkati orang dengan berkat materi. Biasanya pendeta tidak begitu saudara. Tapi saya belajar bahwa ternyata Allah mau supaya kita juga begitu. Anda tahu orang yang bernama Elisa, Nabi Elisa? Naaman datang saudara dengan sakit kusta. Dia bawa pemberian yang begitu banyak. Naaman gak mau keluar. Dia suruh bujangnya berkata, suruh Naaman mandi di sungai Yordan 7 kali. Marah Naaman. Dia orang kaya, berpangkat, punya semuanya, bawa tentara, jenderal terkenal, tapi kusta. Dia berkata, mestinya kan dia gerak-gerakkan tangannya sambil komat kamit aku disembuhkan. Lihat, orang selalu punya proposal dan usulan buat Tuhan. Sudah kusta ngatur Tuhan lagi saudara. Nabi diatur, mestinya kan komat kamit tangannya digerak-gerakin. Baca di Alkitab. Suruh mandi. Sungai di tempat gua lebih bersih katanya. Untung pegawainya bijaksana, dia bilang gini, tuanku, kalau disuruh yang simple aja, yang lebih susah maaf, Anda akan kerjakan. Yang simple, kenapa nggak dibuat? Coba aja. Dia coba, mandi dia 7 kali. Dan kulitnya, Alkitab berkata, seperti kulit bayi, saudara. Halus lagi. Waduh, dia senang. Pemberian bisa dia siapkan. Dia datang ke rumah Elisa. Dia berkata, terima persembahan. Elisa bilang, tidak. Aku tidak mau terima apa-apa daripadamu. Bawa pulang. Saudara tahu, Nabi ini tidak hanya memberkati Naaman dengan berkat rohani. Dia berkati Naaman dengan jasmani, disembuhkan. Ya, Naaman akhirnya menyembah kepada Allah Yehova. Anda tahu kisahnya. Tapi yang ketiga, dia memberkati dengan materi. Itu apa Pak? Nah, itu 2 gerobak tanah, ya kan? Dia tolak duit, dia beri, gua beri kamu. Apa itu? Tanah. Bawa pulang tanah di pekarangan rumahku. Bawa pulang. Dia berkati seluruhnya. Orang Kristen harus punya konsep dalam dirinya. Aku bisa memberkati seluruh aspek bagi orang lain supaya nama Tuhan dimuliakan. Amen. Saya belajar begini saudara. Orang yang mulai kenal dengan Tuhan, hidup di dalam Roh Kudus, mau tidak mau seluruh aspek dalam hidupmu dia akan bongkar, dia akan terobos. Dan justru ciri orang yang dikuasai oleh Roh Tuhan, di mana intervensi Allah itu begitu luar biasa, orang itu akan punya hati yang murah, dan dia akan terbuka untuk hidupnya dipersembahkan yang terbaik yang dia punya. Bukan hanya duitnya, tapi seluruh hidupnya dia berikan untuk Allah yang dia cintai. Saya mau tunjukkan beberapa bagian, karena ini bagian yang tidak mungkin dipisahkan dari keseluruhan kehidupan kita. Saudara boleh bosan dengarkan apa yang saya sampaikan, tapi saya harus tetap sampaikan karena ini kebenaran. Lihat Kisah Rasul pasal yang ke-16.
Lihat bagaimana suatu jemaat disiapkan Tuhan begitu dahsyat sekali. Dan lihat hasilnya, apa yang disiapkan Roh Allah sendiri. Kisah Rasul pasal 16, lihat pada ayat yang keempat mulai. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Ayat 6. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia. Perhatikan, karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Aneh sekali. Kalau Anda dengar kata begini, kira-kira gimana? Aku dicegah Tuhan memberitakan Injil di sana. Wah, itu sesat. Injil harus diberitakan kemana-mana, tapi Alkitab berkata dicegah. Bukan soal memberitakan Injilnya yang dilarang, tapi semua kita harus jalan sesuai dengan agenda Tuhan, saudara. Itu yang kita harus mengerti. Oke, teruskan lagi. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Sampai 2 kali, jelas banget. Yang pertama Roh Kudus, kedua dipakai istilah Roh Yesus. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Kalau saya baca ayat ini, saya ingat peristiwa di Surabaya beberapa tahun lalu. Ada jalan namanya Jalan Majen Sungkono, saudara. Sampai sekarang barangnya masih ada itu. Itu ada pelebaran jalan, saudara. Di kanan kiri, dari sebelah kiri ya, itu ada sungai kecil sebetulnya. Nah, pelebaran jalan itu membuat banyak rumah di samping kanan kiri itu harus dipotong. Dan mereka harus mengorbankan sebagian tanahnya untuk pelebaran jalan Majen Sungkono. Nah, dan di tepi jalan ada selokan semacam sungai kecil. Termasuk di antaranya ada gereja Kristen yang kepotong pelebaran jalan. Dipotongnya bisa, memperbaikinya lagi nggak punya duit, saudara. Lalu dia pakai ayat ini, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami, saudara. Dia pakai istilah itu karena untuk kesana mesti nyeberang sungai kecil itu lewat jembatan kecil. Nah, Pak Arifin teman saya lihat itu. Oh, minta tolong dia, saudara. Dia mau khotbah di doa malam. Habis khotbah dia beritahu, ayo kita tolong, suruh nyebrang kita, katanya. Dia kumpulkan persembahan dari jemaatnya, dapat 8 juta atau tidak, apa saya lupa pada waktu itu. Malam-malam, tengah malam jam 12 atau setengah 1, dia gedor gerejanya. Permisi, dengan suara serakan. Permisi, Pak Arifin. Lalu istri pendetanya bukakan pintu, kaget, loh ada apa? Kami dengar panggilan Makedonia, katanya. Suruh nyebrang, suruh nolong. Ini persembahan, tolong ibu hitung. Berikan tanda terimanya buat saya untuk laporan ke jemaat. Tengah malam istri pendeta suruh ngitung duit 8 juta. Tangan gemeter ngitung duit, saudara. Ada ide? Lu cari duit, saudara. Menyeberanglah kemari dan tolonglah. Pendeta selalu ada ide, saudara. Selalu ada ide. Perlu ide, datang ke pendeta, saudara. Carikan ayat yang hebat-hebat. Oke, teruskan lagi. Sampai mana tadi ya? Oke, ayat 10. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. 11. Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake, dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini, suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Ini kota, ini daerah disiapkan Roh Tuhan hebat, saudara. Paulus mau ke tempat lain beberapa kali, 2 kali minimal. Alkitab berkata Roh Kudus dan Roh Yesus mencegah mereka.
Artinya arahan Tuhan begitu spesifik, harus ke Makedonia. Dan malamnya diberi penglihatan, ada orang Makedonia berteriak, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Nah, apa yang terjadi kemudian? Anda lihat, inilah hasil dari suatu umat yang keberadaan mereka untuk datang ke Tuhan diintervensi Roh Allah begitu luar biasa. Hidup kita pada waktu engkau mengalami intervensi Roh Allah, saudara akan mengalami sikap hati yang sama. Apa itu? Lihat ayat berikutnya 13. Pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota, kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku. Ia mendesak sampai kami menerimanya. Hatinya murah sekali. Begitu dia terima Tuhan, diintervensi, dibuka hatinya, Roh Allah yang atur semua agendanya. Dia sadar, dia ketemu dengan utusan Tuhan. Orang ini Alkitab berkata, mendesak mereka sampai mereka menerima, menumpang di rumahnya. Dia pakai kalimat yang sangat tajam dan menyudutkan betul secara manusia. Seandainya engkau sungguh percaya, aku ini sungguh percaya ke Tuhan, numpang dong. Kalau lu gak mau numpang, berarti kamu anggap aku belum percaya. Dan desakan itu membuat akhirnya mereka numpang. Tapi kemudian lihat, orang yang mengalami lawatan Tuhan, hidup mereka diubah. Mereka terima dua hamba Tuhan atau lebih, artinya ada pengeluaran yang harus mereka keluarkan. Tapi lihat kemudian ayat berikutnya, ini yang terjadi saudara. Aspek ini akan terus beroperasi ketika Roh Allah itu bekerja. Ayat 16. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru, katanya, orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, demi nama Yesus Kristus aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Seketika itu juga keluarlah roh itu. Ini roh untuk cari duit, saudara. Nah, ayat 19. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Operasi Roh Allah itu sampai nembus ke dompetnya orang, saudara. Ini orang punya roh tenung, saudara, dipakai untuk memperkaya diri. Kehadiran Roh Allah dan intervensi Allah, bagian dari agenda Tuhan adalah membongkar sampai ke bagian itu. Kalau Anda baca terus, kisah ini menarik. Saudara akan menjumpai bagaimana akhirnya jemaat mulai berdiri. Nah, orang-orang Kristen yang sudah mengalami operasi Tuhan sampai ke dasar itu, apa yang jadi sifat mereka? Coba buka sekarang bersama dengan saya. Saya mau tunjukkan suatu bagian yang sangat menarik dalam 2 Korintus pasal yang ke-8. Apa yang dibuat oleh jemaat Makedonia. 2 Korintus pasal yang ke-8, ayat pertama sampai dengan ayat yang kelima. 2 Korintus 8 ayat pertama sampai dengan ayat yang kelima. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di mana? Makedonia. Jemaat mulai tumbuh di sana. Ayat yang kedua, selagi dicobai dengan berat. Anda garis bawahi kata itu.
dalam pelbagai penderitaan. Bukan satu macam, pelbagai. Ada garis bawah itu. Sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, ada garis bawahi kata itu, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi, kata Paulus, bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Luar biasa ya. Ini bukan orang hebat, saudara. Orang hidup dalam sengsara, kekurangan. Tapi karena intervensi roh Allah, hidup dalam agendanya Tuhan, itu akan sampai ke titik itu. Nah, saya mau cerita beberapa pengalaman kami sebagai pribadi, sebagai anak Tuhan, saudara. Pada waktu gereja itu belum selesai, atap kami itu masih hancur sebetulnya dari seng, dan kami dekat dengan pantai sehingga korosi berkarat di mana-mana. Ada teman yang diberi Tuhan beban untuk memberikan akan silingnya, plafonnya. Dan teman itu berkata, Pak, tolong hitung berapa nanti saya akan bayar semua untuk plafonnya. Saya masih ingat pada waktu itu tanggal 12 November, hari Minggu, tahun 95. Sejak sore itu hujan keras sekali. Dan kalau hujan keras itu bocor, saudara, di gereja bocor. Anda boleh kebaktian semeriah apa, sehebat apa, kalau di kepala Anda kena air, nggak ada nikmatnya kan, saudara. Saya sebelum ke gereja, saya masuk kamar, saya mau berdoa. Saya mau berdoa, Tuhan, supaya Engkau hentikan hujan. Waktu saya baru masuk kamar, Roh Kudus berkata kepada saya, jangan minta hujan berhenti, semua ada baiknya. Dan pada waktu itu saya berhenti berdoa, saya keluar kamar, ya sudah, mau berdoa nggak boleh, saya ke gereja, saudara. Dan hujan tambah keras, ibadah kami dengan ember di mana-mana. Saya masih ingat saudara Victor mimpin pujian, lagunya jangan takut, jangan takut. Saya ikut-ikut nyanyi, jangan takut, tapi bocor di depan saya, saudara. Dan ember supaya nggak bunyi, kita taruh kain di dalamnya supaya nampung air hujan tapi nggak sampai berbunyi. Lalu ada teman saya berkata pada saya gini, Pak, kalau kita hitung sebetulnya ongkos plafon dengan atap ganti total itu hampir sama. Kenapa nggak Bapak telepon teman yang tergerak untuk plafon, beritahu aja. Tidak mungkin kita bangun plafonnya sebelum atapnya diperbaiki, ya kan? Kan nanti hancur lagi, saudara, kena air hujan. Kenapa nggak minta kita pakai aja, kita ngomong terus terang untuk atap, plafonnya nanti belakangan. Saya pikir ide bagus, saudara. Tapi saya mau belajar, saya mau beritahu saudara, yang Tuhan butuhkan itu bukan jumlah dan cara kita, tapi ketaatan, itu aja. Saya katakan bulan lalu, Allah terima apa? Ketaatan kita. Lalu kemudian pada waktu itu saya berdoa, Tuhan boleh nggak saya kerjakan ini? Roh Kudus berkata, jangan pakai uangku semaumu sendiri. Aku gerakkan anakku untuk plafon, pakai untuk plafon. Atap urusan lain. Saya bilang, tapi kan aku tidak mungkin bangun plafon tanpa atap diperbaiki. Dia berkata, sekarang suruh panitia korban, dan kamu pendetanya korban nomor 1. Saya bilang begini, saya nggak punya duit, Tuhan. Selalu orang kalau suruh korban berkata, nggak punya duit, Tuhan. Istri saya hamil tua waktu itu. Kami menunggu anak kami yang ketiga lahir. Dokter berkata tanggal 16 anak itu akan lahir. Saya sebagai suami yang baik, saudara, saya siapkan uang, memang saya punya beberapa juta untuk ongkos istri saya melahirkan, ya kan? Nggak lucu kan, istrinya mau melahirkan terus kita seenaknya. Saya mencoba dari suami yang baik. Jadi saya siapkan uang sekian juta untuk ongkos dia melahirkan. Saya bilang, Tuhan, aku nggak punya duit. Tuhan bilang, kamu punya. Saya bilang, aku nggak punya, Tuhan. Dan bilang, kamu punya. Akhirnya Tuhan yang baik itu mengingatkan saya, saudara. Semua kita juga perlu diingatkan seringkali, saudara. Karena kita ini mungkin sibuk, lupa seringkali, saudara, ya. Dan berkata, kamu punya uang sekian juta.
Nah, saya bilang, tapi kan itu untuk ongkos istri saya melahirkan. Dan Tuhan berkata, aku minta itu, berikan kepadaku. Saya diam aja. Akhirnya saya belajar, baik, kalau engkau mau, saya bilang, 4 hari lagi Tuhan, anakku lahir. Saya pulang dari gereja, saya ngomong ke istri saya, ada kabar baik, saya beritahu. Nah, dia bilang apa? Saya ceritakan. Aneh, dia berkata begini, oke, kasihkan semua. Kamu berani? Dia bilang, gak apa-apa, kasihkan semua. Dan hari berikutnya saya kumpulkan panitia, gak banyak orang, 7 atau 8. Saya beritahu, kita harus korban. Ajaib sekali. Mereka korban lebih dari kemampuan mereka. Dan terkumpul pada waktu itu sekitar 28 juta sekian. Dari kebutuhan 30 juta sekian. Dan akhirnya kami ganti bahkan dengan aluminium semua. Dan itu bahkan lebih kurang lagi harganya. Cuman 25 juta. Tanggal 16, anak saya belum lahir, saudara. Bahkan belum ada tanda. Saya lega sedikit, saudara. Tapi malam itu ada kebaktian tengah minggu. Saya lagi nyembah Tuhan. Di tengah-tengah kami ada seorang dokter gigi yang baru praktek sekian bulan. Dia pengen beli rumah. Dia kumpulkan uang prakteknya sampai 10 juta. Dan Tuhan berkata ke dia, aku minta berikan semua uangmu itu kepadaku. Dan berhari-hari dia bergulat dengan Tuhan seperti Yakub bergulat dengan Allah, mempertahankan 10 juta, saudara. Aku ingin punya rumah Tuhan, ini ongkos ini untuk uang praktekku udah sendiri, aku kerja sendiri. Tuhan bilang, aku tahu, berikan semua. Tuhan gak minta banyak, saudara. Yang dia minta semua. Gak banyak-banyak, saudara. Semua. Cuman 3 huruf dalam bahasa Inggris. O, A-L-L. Semua. Itu. Dia cukup puas dengan itu, saudara. Hari Kamis datang dalam kebaktian. Mungkin itu kesalahan yang pernah dia buat. Kenapa dia datang, saudara? Saya nggak ngomong soal uang. Saya ajak mereka nyembah. Saya sampaikan firman Tuhan. Saya ajak mereka nyembah Tuhan. Dan tiba-tiba dalam keadaan dijamah Tuhan, dia nggak tahan lagi. Ini orang yang sudah kena jamahan roh Allah. Nggak ada yang bisa dia pertahankan. Sikap hatinya berubah. Dia bilang, baik Tuhan, kalau engkau mau, aku beri semuanya. Ya Tuhan, katanya. Pada waktu itu Roh Kudus langsung laporan kepada saya, membisikkan, bukan laporan, saudara, kebalik, membisikkan kepada saya. Dia ngomong begini, di sini ada satu orang yang sudah berkata ya dengan apa yang aku minta. Beritahu aku akan berkati dia. Langsung saya nggak ngerti itu apa, saudara. Saya hanya berkata, di sini ada orang yang berkata ya dengan apa yang Tuhan minta. Waktu dia dengar, dia bilang, celaka ini, pas katanya, hilang bener dah ini 10 juta. Kok ngerti dia pendeta, katanya. Hari berikutnya datang ke kantor saya, saudara. Dia bawa bungkusan, dibungkus kertas koran itu uang 10 juta. Dia bawa ke kantor saya, dia ceritakan, dia berkata, Pak, kena dah gua nggak bisa lari, katanya. Dia berkata, ini saya berikan semuanya. Tapi saya berkata jujur, hari itu kami berdoa, saya tumpangi tangan itu duit dibungkus kertas koran, saudara. Hadirat Tuhan luar biasa di kantor saya. Kami sembahyang, kami beri. Tanggal 17 itu belum ada tanda apa-apa. Dan istri saya mulai berasa hari Minggu tanggal 19. Dan hari itu anak yang ketiga dan menurut saya yang terakhir lahir, saudara. Yang menarik itu adalah hari ulang tahun istri saya. Jadi mami dan anaknya lahir pada tanggal dan bulan yang sama. Kalau pesta, masak cuma 1, kadonya 2, saudara. Dan Tuhan memberkati kami. Kami dilimpahi pada hari yang sama dengan berkat begitu limpah. Pada harinya saya harus bayar, saya punya lebih dari yang kami butuhkan. Saya bayar lunas semuanya tanpa utang dengan rumah sakit. Dia lahir tanpa kesakitan, saya tungguin. Proses cepatnya luar biasa. Dan pada waktu itu bendahara gereja telepon saya, dia beritahu, mereka tahu bahwa saya korbankan semua yang saya sudah punya. Lalu dia berkata, biar gereja yang bayar semua ongkos yang kamu butuhkan di rumah sakit. Saya bilang, sorry, terlambat. Tuhan sudah bergerak lebih cepat, saya berkata. Dan dia paksa saya, dia berkata, sudahlah, kamu terima ini sebagai uang gantinya. Enggak, saya bilang. Saya tahu bagian saya
kembalikan ke kas, nanti dipakai untuk yang lain. Tuhan saya memberi lebih dari yang saya butuhkan. Bukankah dia baik, saudara? Orang dijamah Tuhan, cara berpikirnya berbeda, hidupnya berbeda. Asik kan, saudara? Mau begitu? Kalau nggak mau, nggak bisa hidup dalam roh, saudara. Seminar kita berhenti sampai di sini, saudara. Orang Makedonia ngalami dalam keadaan seperti itu. Hebat sekali. Ini tuh yang luar biasa. Pasal 9 sekarang. Pasal 9. Anda baca harusnya dari ayat yang pertama, karena ini sebetulnya pengumpulan untuk orang-orang kudus di Yerusalem. Mereka mengalami kelaparan, mereka membutuhkan bantuan gereja-gereja lain, mereka dukung dengan luar biasa. Di antaranya Makedonia, dan Anda harus tahu Makedonia mengalami pekerjaan roh Tuhan yang begitu ajaib. Pada pasal 9 ayat yang ke-12 saya bacakan. Sebab pelayanan kasih yang berisi apa, saudara? Pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Dan oleh sebab kamu telah apa? Tahan uji dalam pelayanan itu. Jadi untuk Anda terlibat dalam ministry memberi, itu ujian. Setiap kali keluar itu uang dari hidupmu, uji hati. Dan kalau engkau tahan, engkau bisa. Nah, apa akibatnya orang yang tahan? Dia berkata 13, dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena apa? Ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus, dan karena apa? Kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Sedangkan di dalam doa mereka juga merindukan kamu oleh karena kasih karunia Allah yang melimpah di atasmu. Syukur kepada Allah, perhatikan, karena karunia-Nya yang apa? Tak terkatakan itu. Orang yang punya gift, karunia-nya memberi, saudara. Itu Alkitab berkata sebagai karunia yang tak terkatakan. Itu luar biasa. Itu yang Tuhan pengen dalam hidup kita. Satu kali, saudara, setelah utang semua selesai, selama setahun, hampir setahun, Tuhan gak bicara apa-apa. Jadi kami ya mulai renovasi, tapi gak bisa total begitu banyak, saudara. Kami bisa, saya gak tahu ya apa yang terjadi, tapi beberapa orang mulai gelisah. Karena pemasukan juga gak terlalu besar, dan saya juga santai aja. Toh sudah cukup rapi, nggak bocor, nggak apa ya. AC-nya sudah jalan. Jadi saya berkata, Tuhan, aku pengen ledakan rohani lah, gedung nanti kan ngikuti aja. Itu masalah gampang. Tapi itu merupakan alat Tuhan untuk memproses dan mendidik kami ternyata. Sampai bulan Maret yang lalu, Pendeta Amos datang ke gereja. Sabtu waktu kebaktian dia nubuat, saudara. Belakangan dia berkata, untung tidak tahu kondisinya. Dia bernubuat, dia berkata begini, dalam waktu 2 bulan, itu Maret yang lalu, Tuhan akan mencukupi semua kebutuhan renovasi gedung gereja ini. Saya kaget dia nubuat begitu, sebetulnya pengen ketawa, saudara. Karena apa? Uang di kas kami untuk pembangunan tinggal 1,3 juta. Kebutuhan masih begitu banyak, dia nubuat 2 bulan. Tapi saya pikir, kalau aku tertawa tidak percaya, nggak dapat. Kan ini kan nubuat, dia dapat dari Tuhan. Saya bukan minta, pesan sponsor ya Pak Amos, tolong nubuat yang bagus-bagus buat kita, kan enggak begitu. Nubuat sendiri. Saya bilang, Tuhan, aku enggak minta. Engkau suruh dia ngomong, dia enggak tahu kondisinya, aku mau biarkan sampai terjadi, jadi seperti yang kau katakan. April berjalan, saudara. Kondisinya ada orang memberi, tapi kita keluar juga banyak, bukan tambah baik. Akhir April, kira-kira minggu ketiga begitu, uang kami tinggal 200.000, saudara. Dari 1,3 turun lagi. Saya bilang, Tuhan, sebulan lagi. Engkau tidak berkata 20 tahun lagi tercukupi, enggak. Engkau berkata 2 bulan. Engkau yang nekat, hambamu juga nekat. Nah, aku juga mau nekat percaya ini. Teman-teman mulai ngomong, Pak, kita ini habis uang kita. Ya, saya tahu. Kita harus berhenti, Pak. Oh, belum tentu, saya bilang. Kenapa nggak kita coba galang dana? Oh, saya nggak mau lagi, saya bilang. Sudah kapok, saya bilang. Nggak lagi mau gitu, saya mau pakai lutut aja, saya bilang. Kalau Allah mau berkati, biar berkati. Kalau harus berhenti, biar berhenti. Dan luar biasa,
Tuhan berkata pada saya begini pada waktu itu. Saya berdoa, Tuhan ini gimana nih? Engkau berjanji kurang sebulan lagi, saya bilang. Akhir Mei, Engkau yang berkata dicukupi semuanya. Dan pada waktu itu Tuhan berkata begini, pakai caraku bukan caramu. Dan dia berkata begini, karena kami tiap minggu pertama ada 2 kali persembahan di gereja ya. Persembahan kedua, semua itu untuk gedung sebetulnya, untuk perbaikan gedung. Dan berkata, mulai sekarang persembahan kedua berikan untuk misi. Pokoknya berkati gereja lain, berkati orang lain, kelompok lain, jangan dipakai sendiri. Berikan orang lain. Nah, saya ngomong ke panitia, saya berdoa Tuhan ngomong begini, Pak, dia mereka berkata, dengan itu aja kita kurang. Itu diambil kita dengan kita apa? Ya nggak ada, saya bilang. Tapi mari kita percaya Tuhan. Nah, mereka kenal saya secara pribadi, mereka tahu ini pendetanya nggak asal ngomong ngawur, saudara. Kami udah banyak pengalaman aneh dengan Tuhan. Ya sudah, kalau Tuhan mau begitu, kita turut. Ya siapa tahu Pak, ini jalan Tuhan. Oh ya, saya bilang ilmunya soal itu tuh hanya simple kok sebetulnya. Pokoknya ngasih aja. Saya berkata tenang aja. Kita bilang kalau itu masih dalam lingkup hukumnya Allah, beres. Saya bilang. Nah pada waktu yang hampir bersamaan, saya hari-hari itu juga lagi naik mobil sendiri, saya naik sendiri dan beri penglihatan. Saya lihat bak kamar mandi di rumah saya dikuras, airnya dikeluarkan semua. Dan Tuhan mulai berkata, tiba waktunya buat kamu kuras bak kamar mandimu. Saya bilang, sudah Tuhan, pembantu yang ngerjain. Saya bilang, bukan yang di rumah. Kamu pergi ke bank, ambil duitmu di sana, berikan semuanya kepadaku. Saya pulang ke rumah, datang ke istri saya bilang, ada kabar baik. Dia kalau saya bilang ada kabar baik, dia tahu, saudara. Maksudnya sebaliknya sebetulnya, secara daging. Saya sampaikan ini Tuhan mau. Saudara, apa yang terjadi? Dalam waktu 10 hari, Tuhan berkati kami, dia ganti 11 kali lipat dari yang kami beri. Itu jumlah gak terlalu besar, tapi juga bukan jumlah kecil, saudara. Tuhan beri kami 11 kali lipat dalam 10 hari. Dan tiba-tiba di gereja ada hal yang aneh. Sepanjang bulan Mei, korban persembahan yang masuk itu bisa begitu luar biasa. Sebelum bulan Mei itu berakhir, saya panggil kontraktornya, saya bilang, kita masih perlu sedia duit berapa untuk selesaikan semua. Dia bilang sekian Pak. Dia tunjukkan angkanya kepada saya. Saya ambil catatan kami, uang kami terakhir di bank. Saya masih ingat, saya bandingkan begini. Oh, kita masih punya lebih banyak 2 juta dari yang dibutuhkan. Exactly 2 bulan dia beri semua yang kami butuhkan, saudara. Saya ketemu Pak Amos ya, kita makan siang sama-sama di Roxy Mas beberapa waktu setelah itu. Saya cerita, dia kaget. Dia bilang, untung aku tidak tahu kondisimu ya, dia berkata. Mungkin kalau ngerti gak berani nubuat, saya bilang. Bagus juga, jangan sering-sering cerita pergumulan, saudara. Nanti gak ada nubuat datang dalam hidupmu. Nabinya ngeri nubuat, saudara. Tutup mulut, cerita sama Tuhan. Nanti ada dapat banyak nubuat yang dari Tuhan. Orang yang sering mengeluh cerita kanan kiri problemnya, Nabi Tuhan mundur semua. Ngeri nubuat sama orang ini, problem terlalu banyak. Cerita problem hanya dengan Tuhan. Ceritakan kebaikan Tuhan kepada orang lain. Amen, saudaraku. Saudara akan lihat gaya hidup yang seperti itu dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepada Dia. Nah, apa akibatnya kalau hati kita memberi? Saya mau beritahu, Allah tidak bisa disuap, saudara. Tapi itu wujud dari hati. Alkitab tidak berkata di mana hatimu berada di situ uangmu ada atau hartamu. Dia berkata sebaliknya, di mana hartamu berada di situ apa? Hatimu. Hati itu mengikuti duit kita, saudara. Nah, saya mau tunjukkan satu orang yang luar biasa. Kisah Rasul pasal yang keempat. Ini bagian terakhir sebelum kita selesai. Kisah Rasul pasal yang keempat, ayat 32 mulai. Kisah Rasul pasal yang keempat, ayat 32. Firman Tuhan berkata, adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah.
Sebab tidak ada seorang pun yang kekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa, dan mereka, perhatikan, letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Ayat berikut ini Anda perhatikan sungguh-sungguh. Demikian pula dengan siapa? Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut siapa? Barnabas. Artinya apa? Anak penghiburan. Seorang apa? Lewi dari Siprus. Nah, dengerin saudara, Yusuf ini rupanya karakternya adalah suka memberi penghiburan. Rasul-rasul lihat rohnya, berkata, kamu bukan Yusuf. Yusuf artinya may he add, biarkan dia menambah-nambahi. Tapi para rasul melihat rohnya bukan roh minta tambah terus, saudara, tapi rohnya menghibur orang lain. Dan ini bukan orang melarat, saudara. Alkitab nanti berkata, dia punya ladang, dia dari Siprus, dia orang yang cukup mampu. Rasul mereka berkata, namamu bukan Yusuf, kamu Barnabas. Watakmu bukan minta ditambah, watakmu itu menghibur orang lain. Engkau menyukakan orang, engkau memberkati orang. Nah, apa yang terjadi? Ayat berikutnya, ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan mana? Kaki rasul-rasul. Beberapa pasal kemudian, orang yang sama jadi rasul, saudara. Anda bisa lihat itu. Ini yang bisa membawa Saulus jadi Paulus. Yang lain tolak. Dia berkata, gua bawa Paulus. Dibawa ke Antioquia. Di Antioquia, dua orang ini diutus. Waktu mereka keluar sebagai rasul. Markus ditolak oleh Paulus. Barnabas ini omnya. Dia bilang dia pernah meninggalkan mereka dalam pelayanan, tapi ditarik kembali, anak penghiburan, saudara. Ditarik kembali oleh karena tangan orang ini. Hari ini ada Injil Markus ada di tangan kita. Orang ini menjual semuanya, ditaruh di bawah kaki rasul. Hatinya percaya total dengan Allah. Dia berkata, ini hatiku Tuhan. Dia beri semuanya. Allah terima uangnya, bukan uangnya sebetulnya. Allah terima hatinya. Waktu hatinya di bawah kaki rasul, beberapa pasal kemudian dia jadi rasul itu sendiri. Dan ciri dari orang ini apa? Ayat terakhir pasal 11 dari Kisah Rasul pasal yang 11 ayat 22 sampai 24. Lihat orang yang bernama Barnabas tadi. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus siapa? Barnabas ke Antioquia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. 24. Karena ini wataknya, Barnabas adalah orang apa? Baik. Yang kedua, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Ini wataknya. Orang yang mengalami pengerjaan roh Allah di dalamnya, watak dan karakternya selalu sama. Tidak pernah lagi minta ditambah untuk dirinya, tapi kesukaannya berbeda. Memberkati, 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 memberkati. Amen, saudara. Bulan lalu kita memberikan korban pada hari yang terakhir. Saya tadi duduk ketika saya selesai sampaikan sistem pertama, Roh Kudus berkata, beri kesempatan mereka memberikan korban mereka malam ini. Saya hanya mentaati apa yang Roh Kudus katakan. Sekarang saya mau ajak Anda berdoa sekali lagi. Jangan keluarkan uang dari dompetmu. Engkau membawa uangmu, di dalamnya adalah ketaatanmu. Uangnya diterima oleh mereka yang berhak diberi otoritas oleh Allah. Yang lebih penting ketaatanmu yang naik kepada Dia. Amen, saudara. Saya mengajar saudara supaya engkau hidup dalam roh tanpa ada kendala. Saya tidak jelaskan ini karena saya ingin duit, saudara. Sama sekali tidak. Saya hanya katakan apa yang Tuhan mau katakan. Karena hanya faktor yang satu ini yang seringkali menghambat orang.
Orang bisa berikan semuanya, tapi dalam hal yang satu ini dia nggak bisa berkemenangan kalau tidak bisa hidup di dalam roh. Mari kita belajar untuk taat. Saya beri waktu beberapa detik, Anda berdoa, minta tanya Tuhan berapa yang harus aku korbankan. Kalau Anda harus tuliskan sebuah kertas jumlahnya karena uangnya tidak Anda bawa, tuliskan nama, alamat, Anda tuliskan jumlahnya. Kalau Anda sedia, besok saudara bawa, berikan kepada panitia, serahkan kepada mereka. Saya percaya ada sesuatu maksud Tuhan lewat seminar ini akan dia selesaikan dengan tuntas. Mari semua tundukkan kepala. Kami mau hidup dalam ketaatan Tuhan. Kami mau hidup dalam ketaatan. Kami tidak hidup dalam kemunafikan, hanya mendengar dan tidak melakukan. Kami mau hidup di dalam ketaatan. Tuhan, Engkau tahu hati hamba-Mu. Hamba menyiapkan yang lain, tapi Engkau yang berkata, beri kesempatan kepada mereka memberikan korban mereka malam ini. Kami mentaati akan apa yang jadi kehendak daripada-Mu. Dan kami berdoa hari ini, beritahukan kepada kami dengan jelas dan ajar kami mendengar suara-Mu. Berapa yang harus kami persembahkan kepada-Mu pada malam hari ini. Kami percaya ketaatan kami akan naik kepada Tuhan. Ketaatan kami akan sampai kepada-Mu. Oleh karena Engkau Allah yang setia, maka Tuhan akan menguatkan, meneguhkan kami. Ajar kami hidup seperti jemaat Makedonia. Dan kami percaya anugerah-Mu dinyatakan dalam hidup kami hari ini. Terpujilah nama-Mu. Demi nama Tuhan Yesus. Dan semua yang diberkati berkata, amin. Mari kita berdiri bersama-sama.